Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Termodinamika Dasar, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang termodinamika proses aliran tunak. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas proses aliran tunak tersebut pada suatu mesin atau suatu alat. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk turbin uap, di mana turbin uap ini adalah suatu alat yang mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanis. Jadi di sini air yang dipanaskan kemudian menjadi uap, kemudian dilewatkan pada suatu roda gigi yang memiliki sudu-sudu, sehingga uap yang melewati itu akan menembak sudu tersebut, sehingga menyebabkan roda gigi ini akan berputar. Nah, disinilah uap itu bekerja dari energi potensial uap berubah menjadi energi mekanik akibat roda gigi ini yang berputar. Nanti selanjutnya mungkin poros ini akan digandeng pada suatu generator untuk menghasilkan suatu energi listrik, sehingga alat ini biasanya digunakan pada atau untuk pembangkit energi listrik. Untuk temperaturnya, di sini suhu di dalam itu lebih besar dari suhu lingkungan, sehingga pastinya dapat terjadi pertukaran atau perpindahan panas. Untuk meminimalkannya adalah diberikan isolasi pada bagian luarnya, sehingga tujuannya adalah kalori yang hilang akan sedikit atau bisa diabaikan. Sedangkan untuk kecepatannya, dalam kenyataannya bahwa kecepatan aliran uap yang masuk turbin itu lebih kecil daripada kecepatan yang keluar. Sehingga untuk meminimalkannya adalah dengan pemilihan perangkat yang tepat. Misalnya adalah diberi nozzle, sehingga perbedaan kecepatan ini dapat diabaikan. Untuk persamaan dari turbin uap ini untuk energi adalah sebagai berikut, di mana U ini adalah energi dalam, P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, bisa volume jenis kalau V-nya kecil. Kemudian GC ini adalah koreksi gravitasi atau gravitasi correction. Biasanya nilainya adalah 1. Dasarnya adalah GC sama dengan 1/K, di mana K ini adalah faktor koreksi yang bernilai 1. Dan untuk V ini adalah kecepatan. Sedangkan untuk Z ini adalah ketinggian. Dan W ini adalah kerja, serta H ini adalah laju aliran panas atau kalor. Dan karena tidak ada pertukaran kalor dan perbedaan kecepatan diabaikan, serta poros berada pada ketinggian yang sama karena dia lurus horizontal, maka kerja atau usaha yang dihasilkan oleh turbin uap dapat dirumuskan menjadi W sama dengan H1 minus H2, atau kerja ini adalah sama dengan perbedaan entalpi. Oke ya, dimana untuk perbedaan entalpi di sini adalah dasar dari persamaan ini. Untuk U1 plus P1V1 ini adalah H1
dan U2 plus P2V2 ini adalah H2. Jika Anda kumpulkan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk mengerti atau memahami dari materi dan persamaan ini, maka silakan Anda kerjakan soal yang ada di bawah ini. Soalnya adalah turbin menerima uap pada tekanan 6 megapiksel atmosfer dan 500 derajat Celcius. Berarti di sini adalah P1 dan T1. Dengan laju aliran massa ini, yaitu 1.500 kg per jam. Kalau Anda menjadikan per detik atau per menit, berarti harus dibagi. Kemudian uap keluar dari turbin dengan tekanan 400 kPa dan kelembapannya adalah 15% setelah mengalami proses irreversibel. Berarti P2-nya adalah 400 kPa. Di sini diketahui adalah kelembapan, di mana materi sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang kualitas. Dan di sini ada kelembapan, di mana di sini adalah kualitas dengan huruf X dan kelembapan adalah huruf Y. Sehingga jika kualitas ditambah dengan kelembapan, ini nilainya adalah 1. Oke, berarti kelembapan Y ini sama dengan 1 minus X. Oke, paham di sini? Terus kemudian jika perbedaan energi kinetik antara masukan dan keluaran diabaikan, tentukan kerja yang dilakukan dan daya yang dihasilkan. Di mana kerja ini berarti yang ditanya adalah W, sedangkan untuk daya ini berarti AP besar. Daya P besar ini adalah massa dikalikan dengan kerjanya. Oke, di sini untuk persamaan yang A sudah diketahui, tinggal kita mencari nilai dari entalpi 1 atau H1 serta mencari nilai dari H2. Di mana di sini untuk entalpi 1 kita lihat dari uap yang masuk, berarti posisinya adalah uap panas lanjut. Anda mencari melalui proses atau tabel uap panas lanjut pada tekanan 6 megapascal dan temperaturnya 500 derajat Celcius. Oke, tabel ini bisa Anda ambil dari tabel Cenkel untuk uap panas lanjut. Dan selanjutnya untuk mencari nilai H2 ini, pastinya di sini kita lihat bahwa posisi uap setelah keluar turbin ini adalah campuran antara air dan uap, sehingga kita mencarinya adalah pada tabel saturated atau tabel cairan jenuh. Berarti di tabel cairan jenuh kita akan mendapatkan nilai HF, HFG, dan HG. Dan untuk mencari nilai entalpinya, di mana persamaannya H sama dengan HG minus 1 minus X ini dikalikan dengan HFG. Coba cek dari pertemuan sebelumnya. Dan yang saya terangkan di awal tadi, di mana 1 minus X ini sama dengan Y. Dan Y ini adalah kelembapan. Sehingga Anda tinggal mencari nilai dari HFG pada tekanan 400 kPa dan HFG-nya. Sehingga nanti nilai H2 sudah diketahui, H1 sudah diketahui. Dan untuk jawaban A, Anda bisa menjawabnya. Sedangkan untuk B, di mana P sama dengan
M kalikan W. Hati-hati di sini, kalau W-nya satuannya apa yang Anda dapat, maka Anda untuk menyederhanakannya, Anda harus ini dijadikan ke detik. Berarti harus dibagi berapa. Oke ya. Ini adalah kisi-kisi dari soal untuk turbin uap. Selanjutnya kita masuk untuk alat aliran yang melalui nozzle. Karena uap yang masuk ke turbin ini relatif kecil, maka diberikan suatu alat yaitu nozzle agar tujuannya adalah perbedaan kecepatan masuk dan keluar adalah hampir sama atau bisa boleh dibilang diabaikan. Untuk prinsip kerja dari nozzle ini adalah uap yang keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi akan menumbuk sudu turbin sehingga menghasilkan gaya yang membuat sudu bergerak. Di sini uap menghasilkan kerja dan memberikan energi kinetika. Untuk kecepatannya, di mana kecepatan keluar ini lebih besar daripada kecepatan masuk, seperti terlihat pada gambar, dan pastinya akan sesuai dengan hukum kontinuitas, yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Sehingga A1 kalau saya putar A1 per A2, nah, ini berarti sama dengan V2 per V1. Artinya di sini bahwa jika luasan ini semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Sedangkan jika luasannya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil. Karena pertukaran kalor sangat kecil dan tidak ada usaha yang dilakukan, atau dalam arti benda ini tidak bergerak, serta titik pusat berada pada ketinggian yang sama, maka persamaan energi yang terjadi pada nozzle adalah H2 minus H1 ditambah V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 adalah sama dengan 0. Dan jika zat alir diandaikan adalah incompressible, maka dengan mendefinisikan entalpi diketahui nilai usaha dalam dan volume jenisnya adalah U2 sama dengan U1 dan V1 sama dengan V2 sama dengan V untuk volume jenisnya, sehingga pastinya diperoleh untuk nilai perbedaan entalpinya, yaitu H2 minus H1 dikalikan V volume jenis ya, dikalikan P2 minus P1 atau perbedaan tekanan. Untuk persamaan 23 ini dapat juga ditulis kembali menjadi V kalikan P2 min P1 ditambah V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 sama dengan 0. Karena persamaan dari 23 ini diganti dengan hasil dari persamaan 24. Oke, untuk memahami persamaan ini digunakan untuk menghitung apa, maka ada soal juga yang Anda harus kerjakan. Soalnya adalah udara masuk nozzle pada suhu 1200 derajat Fahrenheit dan meninggalkannya pada suhu 950 derajat Fahrenheit. Jika kecepatan masuk nozzle diabaikan, hitung kecepatan udara meninggalkan nozzle dalam feet per detik.
Berarti yang ditanya di sini adalah kecepatan udara meninggalkan nozzle atau V2-nya. Dan di sini dikatakan bahwa jika kecepatan masuk, nozzle diabaikan sehingga V1-nya ini adalah 0. Untuk temperatur udara masuk adalah 1200 Fahrenheit, berarti T1. Terus ini adalah T2. Di sini Anda membutuhkan tabel tentang udara. Bagaimana nilai dari konstanta gasnya atau CP-nya atau CV-nya. Tujuannya di sini adalah Anda untuk menghitung entalpinya. Langkah awalnya Anda memindahkan persamaan ini sehingga tujuannya didapatkan V2 kuadrat. Berarti Anda ini pindah ke sana, terus kemudian ini pindah ke sana, dan ini yang V1 pindah ke sana. Oke, kalau saya lihat perbedaan entalpi ini, kalau ini dipindah ke sana berarti nanti hasilnya adalah H1 minus H2. Dimana untuk perbedaan entalpi W tadi sama dengan H2 minus H1. Ini kerja ini sama dengan kalor jika alirannya adalah steady, yaitu H2 minus H1. Dimana kalor ini rumusnya juga sama dengan CP. Kalau ada masanya berarti mCP dikalikan T2 minus T1. Berarti kalau mempunyai H1 minus H2, maka ini harus saya kalikan negatif untuk H2 minus H1. Sehingga nanti tujuannya adalah ini dapatnya H1 minus H2. Ini sama dengan CP dikalikan T1 minus T2. Bukan T2 minus T1 seperti awal tadi. Sehingga untuk H1 minus H2 ini Anda bisa ganti persamaannya menjadi CP dikalikan T1 minus T2. Asalkan dari awal Anda benar untuk memindah V2 kuadrat ini dari persamaan ini. Ya, nilai CP-nya adalah dari tabel yang saya suruh tadi. Dan temperaturnya ini harus mengikuti satuannya dari nilai dari satuan CP-nya. Jadi tidak pasti Fahrenheit. Kalau dia menjadi Kelvin, berarti Anda harus merubah menjadi Kelvin jika CP-nya satuannya adalah ada Kelvinnya. Oke, setelah Anda mendapatkan nilai ini, V2-nya, maka jawaban dari soal ini adalah bisa diketahui. Tapi hati-hati di sini ada V2 kuadrat, berarti nanti hasilnya harus diakarkan. Bisa dipahami, dan sekali lagi hati-hati pada satuannya. Oke, untuk yang ketiga yaitu proses aliran tunak yang dilakukan pada kettle uap. Kettle uap atau boiler ini adalah suatu alat untuk menghasilkan uap yang nantinya digunakan untuk pemanasan atau tenaga penggerak. Jadi di sini uap digunakan sebagai pemanas pipa atau sebagai penggerak turbin. Prinsip kerjanya yaitu untuk sederhananya adalah seperti kita memasak air di dalam suatu panci. Jadi nanti uapnya digunakan untuk mendorong tutup panci tersebut. Atau dia bisa digunakan untuk memanaskan panci tersebut. Untuk peningkatan temperatur dan entalpinya, ini biasanya temperatur meningkat akibat dari kalor yang dibutuhkan
untuk memanaskan air menjadi uap. Serta untuk peningkatan entalpinya ini akibat kalor yang diserap oleh zat kerja atau air, sehingga persamaan energi untuk aliran steady atau tunaknya adalah sebagai berikut. Sehingga jika diandaikan kecepatan uap masuk dan keluar serta tidak ada bagian ketel yang bergerak dengan perbedaan ketinggian zat kerja adalah sama, maka persamaan energi untuk ketel uap pada aliran tunak adalah Q12 sama dengan perbedaan entalpinya. Untuk persamaan 26 ini dapat ditulis dalam persamaan kekekalan energi menjadi H sama dengan M kalikan H2 minus H1. Karena ini Q kecil dan ini Q besar. Jika M ini saya pindah ke sini, maka dia huruf notasinya adalah menjadi H kecil. Oke, untuk mengerti materi ini atau rumus ini, maka akan saya berikan soalnya. Soalnya adalah sebuah ketel uap menerima masukan air pada tekanan 10 megapascal dan suhunya adalah 120 derajat Celcius, serta mengirimkan uap dari pemanas super pada tekanan 4 megapascal dan suhunya 500 derajat Celcius. Tentukan besar kalor yang ditambahkan. Dari sini kita melihat bahwa tekanan masuk atau P1-nya adalah 10 megapascal dan T1-nya adalah 120 derajat Celcius. Karena ini ketel uap, maka Anda menggunakan bantuan tabel dari Cengel, yaitu compressed liquid water. Anda cari tabel yang identitasnya adalah compressed liquid water, jadi air yang dikompresikan. Di situ Anda cari pada tekanan 10 megapascal dan temperaturnya 120 derajat Celcius. Yaitu Anda tujuannya adalah mencari nilai dari entalpinya atau H1-nya. Kemudian untuk tekanan 2 ini atau P2-nya adalah 4 megapascal dan temperaturnya adalah 500 derajat Celcius. Pastinya uap itu adalah dipanaskan lagi dan dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut. Sehingga dalam tabel Anda mencari tabel superheated water pada tekanan 4 megapascal dan temperatur 500 derajat Celcius. Anda cari nilai H-nya. H2-nya Anda dapatkan di sana. Kemudian yang ditanya adalah Q. Q mana yang digunakan? Karena di sini tidak ada massa, maka Anda menggunakan persamaan 26. Bisa dipahami ya? Di sini saya memberikan tantangan kepada Anda untuk mencari sendiri tabel yang Anda gunakan untuk menjawab. Semoga Anda bisa dan tetap semangat dan bisa mengerjakannya. Akhir kata, terima kasih telah mendengar materi ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.